Perkenalkan, nama saya Yulis Garah. Saya akan mempresentasikan materi mengenai definisi clearing. Definisi clearing salah satu tugas Bank Sentral sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengatur sistem clearing antar bank. Clearing merupakan suatu istilah dalam dunia bank dan keuangan, menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk sesuatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Clearing sangat dibutuhkan, sebab kesepakatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi. Clearing merupakan manajemen dalam pelaksanaan perdagangan, penyelesaian eksplorasi kredit, guna memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walau pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatan. Proses clearing adalah termasuk pelapor atau pemantau, margin resiko, netting transaksi dengan menjadi posisi tunggal, penanganan perpajakan, dan penanganan kegagalan. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Doni Ari dari kelompok 11 perbankan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis clearing. Nah, poin yang pertama, clearing umum. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh BI atau Bank Indonesia. Clearing, poin yang kedua, clearing lokal. Clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing, buka kurung, wilayah yang ditentukan, tutup kurung. Poin yang ketiga, clearing antar cabang. Clearing antar cabang adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Poin yang kedua yaitu peserta clearing. Bank yang termaksud sebagai peserta clearing adalah, saya jelaskan kembali, bank yang termaksud sebagai peserta clearing adalah bank umum yang berada dalam wilayah clearing tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam clearing oleh Bank Indonesia atau BI. Peserta clearing dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, peserta langsung, yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan BI, Bank Indonesia. Contohnya Bank Rental dan Bank Devisa. Poin yang kedua masih tentang peserta clearing. Peserta tidak langsung. Nah, peserta tidak langsung yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya BPR. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya adalah Nikodemus. Nah, di sini saya akan membahas tentang wakat nota atau clearing. Dan di mana di sini diartikan wakat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk keuntungan rekening nasabah atau bank melalui clearing. Nah, di sini wakat telah diatur di dalam perundang-undangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
Di sini cek, saya akan membahas tentang cek. Cek adalah sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang disingkat KUHD. Di sini cek dibagi menjadi 3. Yang pertama cek deposit, yang kedua cek perjalanan, dan yang ketiga cek clearing yang disetujui oleh bank. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu sistem elektronik, yang dimana diartikan penyelenggaraan clearing secara elektronik. Clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang di dalam pelaksananya diperhitungkan dan pembuatan bil set saldo yang didasarkan pada data keuangan elektronik, yang dimana di setiap dekade itu disertai dengan penyampaian wakat peserta. Nah, kepada penyelenggaraan untuk diteruskan kepada penerima. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Binu Saputra. Saya di kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Warkat Nota Clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat ini telah diatur dalam perundang-undangan atau ketentuan lain yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomatis. Yang pertama, yang satu, cek. Cek adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, termasuk cek dividend, cek perjalanan, cek indermata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam clearing disetujui oleh Bank Indonesia. 2. Bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dan untuk memindahkan bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening memegang yang disebutkan bilet giro Indonesia. Yang kedua, warkat debit. Warkat debit adalah yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah. Bank yang menyampaikan warkat tersebut. Warkat debit yang didirikan hendaknya terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan warkat debit kepada bank yang menerima warkat debit tersebut. Warkat kredit. Warkat kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut. Perkenalkan, nama saya Eki Fernandus Dandi dari kelompok 11. Saya ingin mempresentasikan materi akuntansi clearing. Dokumen clearing. Dokumen clearing merupakan dokumen kontrol yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan bisnis. Di tempat penyelenggaraan proses perhitungan tersebut terdiri dari bukti penyerahan debit clearing penyerahan, bukti penyerahan debit kredit clearing penyerahan, kartu batch wakat debit, kartu batch wakat kredit, lembaran substitusi. Formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing lokal dengan manual, meliputi neraca clearing, penyerahan, pengembalian gabungan. Formulir ini disediakan oleh penyelesaian dan digunakan oleh penyelenggaraan untuk menyusun rekapitulasi neraca clearing, penyerahan pengambilan. Neraca clearing, penyerahan pengambilan. Formulir ini
disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca clearing, penyerahan, pengembalian alat dasar daftar, wakat clearing, penyerahan, pengembalian. Biaya saldo clearing. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk penyesuaian biaya saldo clearing. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosi, saya dari kelompok 11 Perbankan NIM 1910426573. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan transaksi clearing. Pembukuan transaksi clearing adalah untuk mengetahui pembukuan transaksi dari kedua belah pihak perusahaan. Sebagai contohnya, pada saat Bank ABC mendapat wakat giro dari Bank Omega, kedua akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing. Pada Bank ABC Jakarta, pada saat Tuan Badu, nasabah dari Bank ABC, menerima wakat dari Tuan Ali, nasabah Bank Omega. Setoran bagi keuntungan. Rekening giro Badu dibukukan sebagai berikut. Bank Omega dapat langsung mengkredit giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Sifat rekening clearing hampir serupa dengan rekening bersyarat contingent account yang harus dibukukan karena memiliki nilai moneter yang cukup besar. Karena sifatnya masih sementara, sambil menunggu diterima atau ditolak hasil rekening, maka saldo harian rekening clearing harus nihil pada akhir hari clearing. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.